Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya yang selalu nonton video ini, yang mensupport channel ini, semoga kawan-kawan sehat selalu, dipermudah segala urusannya, dan pastinya majikan sampean tambah baik, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah status dari kawan kita dan kemudian dikomentari oleh kawan kita, dan itu dianggap sebuah menyepelekan pemilu di Indonesia dan dianggap tidak cinta terhadap tanah kelahiran kita karena tidak mengikuti prosedur yang baik di pemilu tahun ini. Bagaimana tentang kasusnya kawan-kawan? Simak videonya sampai habis. Sekali lagi, bisa saja orang yang melakukan hal tersebut ini tidak paham mengenai undang-undang pemilu. Jadi ketika dia tidak paham, apa yang dia lakukan itu bisa dianggap melanggar, bisa dipenjara dan bisa dipidana. Jadi semoga dengan ini mendapatkan respon yang baik bagi kawan-kawan semuanya, sehingga tidak ada orang yang melakukan hal yang sama lagi. Oke, kita akan membahas kasusnya. Oke kan, beberapa hari ini banyak banget status yang berseliweran mengenai tata cara mencoblos di luar negeri. Ada yang bertanya dapat kertas suara secara pos apa enggak. Jadi status itu seringkali berkali-kali diupload oleh mbak-mbak. Pada suatu hari ada kawan kita yang PMI Hong Kong ini mengomentari sebuah status yang bingung cara mencoblos, padahal jelas-jelas PPLN atau pemilihan presiden luar negeri itu sudah memberikan tutorial bagaimana mencoblosi, memasukkan ke amplop tanpa materai, kemudian menaruh di pos atau kantor pos. Itu bisa saja, tapi sekali lagi banyak mbak yang enggak paham. Jadi karena enggak paham itulah banyak sekali yang bertanya, sehingga karena banyaknya yang bingung, ada salah satu dari kawan kita ini memperlihatkan kertas suara yang dia dapat. Kemudian karena kalian itu bingung, pusing, maka mbak itu memperlihatkan, gak usah pusing-pusing loh, kertas suaraku tak buang nih tong sampah. Nah, karena sudah ada sebuah foto dan itu benar adanya dibuang di tong sampah, maka warga grup kita ini pada rame, pada langsung menyerang si mbak itu. Dan kemudian karena banyak sekali penyerangan secara bertubi-tubi, mbaknya ini Facebooknya langsung dikunci. Saya tidak tahu apakah saat ini sudah dihapus permanen atau belum. Tapi sekali lagi banyak sekali kawan-kawan yang sudah me-SS status mbaknya itu beserta nama akun Facebooknya. Oke kawan-kawan, mungkin mbaknya itu tidak paham bahwa ketika dia melakukan seperti itu dianggap sebuah pelanggaran Undang-Undang Pemilu pasal 352. Jadi Anda bisa diancam penjara dan denda. Ini yang pertama yang harus kawan-kawan pahami. Dan yang kedua, oke, Anda tidak mau bersusah payah untuk mencoblos, padahal kalau lewat pos itu gampang kan kawan, cuman sampean taruh di kantor pos atau pos yang biasanya di pinggir jalan kan banyak. Itu sampean bisa melakukan. Tapi kalau sampean males banget, ya jangan dicoblos, jangan diupload kalau kertas suara sampean tuh sampean buang. Karena ketika sampean begitu kan, banyak respon kawan-kawan yang tidak terima. Anda dianggap tidak sopan, Anda dianggap tidak mencintai Indonesia, bahkan Anda tidak menghargai para calon presiden yang bakal berjasa ke depannya, bakal memakmurkan
negara kita ke depannya. Jadi sampean tidak ikut adil di dalam suara gitu loh. Jadi hati-hati ke depannya buat kawan-kawan, apabila nggak suka ke paslon 1, 2, 3, nggak usah seperti itu. Sampean juga nanti kalau seandainya beda dengan orang lain masalah pencoblosan dukungan Anda, nggak usah gelut. Karena apa? Menurut Anda baik belum tentu menurut orang lain baik. Menurut orang lain baik belum tentu menurut Anda itu baik. Jadi intinya hargai masing-masing dukungan dari paslon kawan Anda. Tidak perlu memaki, tidak perlu membuli. Karena ketika pemilu selesai, maka para paslon 1, paslon 2, paslon 3 pasti ini juga bakal bersahabat. Oke, kita akan membahas tentang undang-undang yang harus kawan-kawan pahami. Jadi kalau kawan-kawan tidak percaya, kita bakal membahasnya sedikit aja. Nah, ada orang Indonesia ini juga telah melakukan perusakan terhadap kertas suara dan itu diupload di sosial media. Akhirnya dia ini dipenjara selama setengah tahun dan juga didenda 5 juta. Ingat, denda 5 juta. Kalau kita denda 5 juta kecil karena gaji kita kan banyak. Tapi penjara setengah tahun, Mbak. Berarti secara otomatis sampean harus pulang ke Indonesia. Belum tentu sampean bisa kembali ke negara Hong Kong lagi untuk bekerja karena sampean memiliki catatan kejahatan di kepolisian. Jadi sekali lagi pikirkan baik-baik ketika sampean melakukan pelanggaran di dalam pemilu. Dan yang kedua, jangan sampai mengajak orang-orang untuk melakukan golput. Karena ketika Anda mengajak orang-orang untuk melakukan golput, Anda juga bisa dituntut penjara. Itu saran saya. Pokoknya kalau sampai nggak pengen nyoblos, ya udah diam aja, nggak usah woro-woro, nggak usah ngajak-ngajak. Ya koncone sampai nek diajak-ajak itu wonge silent, lelek wani kurang ajar, terus kemudian sampai dilaporkan, bisa saja kan sampean juga kena tuntutan penjara itu. Oke, pasal 532 Undang-Undang Pemilu yang isinya seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu, tentu ini juga bisa berkurang kan suaranya atau bertambah suara paslon tertentu. Bisa dipidana dengan penjara maksimal ya 4 tahun dan denda sebesar maksimalnya 48 juta. Contohnya apa aja sih? Pertama adalah membuat kertas suara tidak dinilai atau tidak terhitung kembali. Jadi lek sampean mau coblosi kabeh dan sengaja mau sampean share, sampean juga bisa kena. Sampean nggak senang nih karo 3 paslon, mau coblosi kabeh, itu bisa juga sampean kena penjara kawan-kawan. Jadi sampean mau coblosi menang wae, nggak usah sok-sokan mau upload lah, mau dudukne lah toh, utawa mau taruh di TikTok biar viral, itu sampean malah menggali kuburan sampean sendiri, yang iso sampean keciduk dan iso kena denda. Jadi hati-hati, ini yang pertama. Yang kedua, adanya pihak yang menambah suara paslon lain yang didukung. Mentang-mentang sampean dukung si 1, si 2, si 3. Nah, itu ada kertas suara yang kosong, sampean cublesi, sampean mau upload, mau duduhne, mau kasih tahu teman yang lain. Nah, itu sampean juga menambah dukungan sampean atau paslon yang Anda dukung, tapi mengurangi kan yang paslon orang lain dukung, padahal itu kertas suara orang lain, tapi sampean sengaja mencoblosi. Itu juga bisa dianggap pelanggaran di dalam pasal 532 Undang-Undang Pemilu. Nomor 3, dengan sadar melakukan perbuatan curang yang menyebabkan suara pemilu berkurang.
Contoh kaya sampean dingi dibuang kertas suara sampean neng tong sampah, wae sampean nek nggak pengen nyoblos kembalikan kepada KJRI. Jangan sampai Anda buang seperti itu kemudian mau perlihatkan sama mbak-mbak yang notaben ini nggak paham bahwa hal itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang pemilu. Lain kali hati-hati buat kawan-kawan semuanya nggih. Oke, yang terakhir, merusak atau menghancurkan ini juga bisa kena denda atau tuntutan penjara. Contoh mau sobeki karena sama tuh nggak pengen kasih suara paslon guweting tiga-tiganya paslon mau sobeki, mau sebar, mau video karo guyu-guyu. Oh, ditangkap sampean karena sampai sekali lagi merusak dan menyebabkan suara dari pemilu itu berkurang. Jadi sekali lagi hati-hati buat kawan-kawan semuanya. Mungkin kalau ada pihak yang tersinggung atas ucapan ini, sekali lagi ini kan sebagai pengetahuan, jangan sampai ada orang lain yang ngikuti jejak sampean terus nantinya diupload secara otomatis menyebabkan kegegeran dan itu mempermalukan kita sebagai pekerja migran Indonesia yang di luar negeri. Ojo sampai sampean melakukan hal seperti itu karena selangkah lebih maju mbak-mbak pekerja migran sing kerjane ning Hong Kong kuwi mesti maju mbak pemikirane. Mereka mesti memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi sekali lagi dengan ini semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.